booster dengan skema berbayar. Namun vaksinasi booster bagi peserta BPJS Kesehatan golongan penerima bantuan iuran atau PBI akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sementara untuk lainnya akan berbayar dan diperkirakan dosis ketiga seharga 100 sampai dengan 150 ribu rupiah. Lalu bagaimana hasil raker Kemenkes dengan DPR soal vaksin berbayar tersebut? Kami akan membahas lengkapnya mendengar bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. News and Talk. Pak Rahmat, bagaimana hasil rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan hari ini, Pak? Ya, rapat kerja kan kemarin ya, Mas. Banyak isu terkait soal vaksin. Tapi tidak secara spesifik untuk membahas masalah vaksin booster ya. Itu kan baru sebatas wacana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Pak Menteri Kesehatan. Tetapi yang paling penting dalam rapat kemarin itu adalah kita memastikan bahwa untuk ketersediaan vaksin itu kita prioritaskan untuk terus kita dorong pemerintah untuk memperkuat stok, kemudian juga untuk memberikan distribusi yang merata, dan juga salah satunya adalah perbanyakan spot-spot vaksin sehingga terhindar dari kerumunan. Tetapi untuk menyoal masalah vaksin berbayar atau vaksin booster yang ketiga itu memang belum didiskusikan secara menyeluruh, sebatas baru informasi dari pemerintah, skenario-skenario wacana untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu pun baru disampaikan oleh Pak Menkes bahwa itu akan disampaikan awal tahun depan, dengan catatan dan disampaikan oleh Pak Menkes bahwa vaksin yang diberikan booster itu tidak akan mengganggu dari pemerintah untuk terwujudnya target 70% penduduk yang akan divaksin. Jadi itu dulu posisi yang paling utama adalah bahwa meskipun nanti diwacanakan oleh pemerintah bahwa 70% yang akan divaksin rakyat kita ini tidak akan terganggu dan semuanya tetap gratis dan akan ditanggung oleh negara. Begitu, Pak, secara garis besar, iya, Mas Doni. Pak Rahmat, terkait dengan wacana adanya vaksin berbayar, ini kan walaupun itu sifatnya booster ya. Nah, booster ini kan juga merupakan bagian dari sebuah upaya untuk bisa meningkatkan imunitas dari warga masyarakat. Nah, apakah dari Komisi 9 DPR RI sendiri setidaknya melihat sebuah perspektif dalam konteks awal ya, perspektif awal mengenai kemungkinan hal tersebut, Pak Rahmat? Ya, memang kalau di dunia maupun dari akademisi ilmiah, bahkan WHO, itu masih terjadi perdebatan ya. Karena keberadaan vaksin di dunia itu sangat terbatas. Ada yang lajunya vaksin itu sangat kencang sekali, seperti negara-negara produsen, itu ya Amerika, Inggris, kemudian itu ya banyak yang sudah kencang larinya. Dan kita bersyukur sudah mendapatkan nomor 6 di dunia yang mendapatkan vaksin. Tetapi banyak juga saudara kita di belahan dunia yang masih banyak yang belum, masih persentasenya masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, itu menjadi keprihatinan. Tetapi sebagai pemerintah, presiden maupun jajarannya tentu sebagai sebuah kewajiban dalam rangka untuk memberikan perlindungan penguatan kesehatan. Nah, kita tahu bersama bahwa vaksin kita ini kan penelitiannya juga masih belum selesai ya. Ada yang berapa persentase, ada yang 6 bulan sudah mengalami penurunan, ada yang 1 tahun. Nah, ini kan tentu akan menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan imunitasnya, penambahan imunitasnya, tambah dorongan kekebalan tubuh meskipun sudah divaksin 2 kali. Nah, itu menjadi prioritas kita ketika saudara-saudara kita meskipun sudah divaksin 2 kali, para nakes kita beberapa waktu lalu ketika terjadi gelombang yang sangat dahsyat 1 bulan yang lalu, banyak yang meninggal ya, ada beberapa yang meninggal sehingga memberikan pemikiran kepada pemerintah untuk ditambah kekebalannya melalui booster suntik ketiga. Itu jadi kemudian kan mengemuka di media, mengemuka di pandangan berbagai pihak bahwa gimana kalau masyarakat yang lain? Nah, saat ini kan tidak memungkinkan gitu loh. Tidak mungkin, yang paling penting adalah seluruh rakyat yang 70% itu harus dulu semuanya. Nggak boleh, makanya
pemerintah memastikan bahwa booster hanya untuk nakes, di luar itu tidak boleh gitu. Sambil menunggu rakyat yang belum mendapat vaksin. Nah, wacana untuk yang ketiga booster yang tahun depan itu dengan catatan seluruh penduduk yang dengan target 70% yang digratiskan dan dibiayai oleh negara itu sudah mendapatkan hak semua itu dulu. Baru setelah itu baru wacana atau program atau inisiasi untuk menambah dorongan kekebalan itu harus kita pantas kita dukung gitu loh. Dan mohon maaf ya, kita kan pemerintah juga sudah tidak tahu sampai kapan ini bencana pandemi ini sampai berakhir. Nah, Bisa ini setahun, Pak bisa 5 Rahmat, yang tahun, dan menjadi itu poin saya tentu sebenarnya saya yang mau nanya sudah ke Bapak disuntikan nih itu kan. kan akan mengalami Konteksnya penurunan. kalau sudah katakanlah tercapai sebuah kondisi di mana warga masyarakat yang 70% itu sudah divaksin, apakah kemudian kekebalan tubuh itu katakanlah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan memberikan booster menjadi sepenuhnya tanggung jawab warga masyarakat atau menjadi semacam opsi gitu? Kenapa justru tidak pemerintah menanggung semuanya dulu supaya nantinya, karena kita tidak pernah tahu kan Pak Rahmat ya sampai kapan pandemi ini akan berlangsung menurut Anda? Ya, prinsipnya negara kita kan negara gotong royong. Ya, negara gotong royong kerjasama. Sedangkan yang disampaikan oleh pemerintah ini juga belum menjadi keputusan, baru sebatas wacana, kita juga belum bisa bersikap resmi. Komisi 9, tetapi paling tidak kita sebagai sebuah dialektika, sebagai dua diskusi dan edukasi pada masyarakat boleh-boleh saja. Begini, bahwa yang paling penting itu adalah tidak mengganggu gratis. Kemudian yang ditanggung oleh pemerintah dalam IPBI itu kan mayoritas kan semua hampir mayoritas yang dibiayai oleh negara juga kepada akhirnya kan. Nah, saya juga mendapatkan informasi bahwa dengan ada orang yang mampu, kemudian juga membantu keuangan APBN menjadi salah satu opsi. Kalau tidak salah, saya membaca media itu untuk membantu. Tapi paling tidak dari yang tahun depan itu tetap yang mayoritas dibiayai oleh negara, karena PBI kan mayoritas negara yang membiayai dari sisi BPJS itu. Jadi strukturnya kan banyak dari PBI yang dibiayai oleh APBN juga gitu. Jadi ini sebatas wacana tetapi sekaligus edukasi bahwa semangat kita gotong royong, kemudian bahwa yang wajib dibiayai jelas itu harus kita dukung, tidak boleh diotak-atik. Yang gratis tidak boleh diotak-atik, dan yang 70% itu wajib hukumnya. Toh kemudian keniscayaan ini sudah terlanjur ya. Nanti ada informasi, ada secara saintifik mengalami penurunan dari sisi efektivitas dari kekebalan tubuh, ya perlu ada suntikan. Nah, suntikan itu yang ketiga atau bahkan nanti keempat, kita nggak ngerti. Apakah nanti booster ketiga, apakah keempat, bisa jadi itu. Nah, itu harus kita bergotong royong gitu ya. Jadi yang seperti saat ini kan juga bergotong royong, perusahaan itu kan juga membiayai untuk karyawan dan keluarganya. Sebenarnya mekanisme itu sudah berlangsung saat ini juga. Ada vaksin yang dibiayai oleh negara dan ada vaksin gotong royong. Sebenarnya sama saja. Nah, sekarang kan juga sudah dibiayai oleh orang-orang yang mampu, pengusaha atau orang-orang kaya melalui membiayai karyawan dan keluarganya. Sebenarnya tidak ada masalah, Mas, kalau soal itu. Cuman yang menjadi persoalan adalah jangan sampai booster itu berlangsung ketika 70% itu belum terbentuk, belum disuntikkan. Nah, itu pasti akan mengganggu rasa keadilan. Begitu. Karena sekarang yang berbayar pun juga secara dibiayai gotong royong juga sekarang ini sudah bergotong royong. Ada yang dibiayai oleh membeli sendiri gitu loh, Mas Doni. Iya. Pak Rahmat, sebelum dilanjutkan saya coba bacakan pendapat pendengar, banyak banget loh Pak Rahmat ya. Jadi mungkin agak bervariasi juga sih. Saya bacakan satu persatu ya. Ini dari Ibu Cindy. Setuju. Tapi yang vaksin 1 dan 2 wajib semua gratis. Merata. Betul. Bila ada yang mampu untuk booster ya bayar aja katanya. Kemudian Pak Abdul Aziz. Nggak mutulah terlalu berlebihan, ikut WHO, jadilah negara yang berdaulat sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. Kemudian ada Pak Abdul Munajat, apapun dikomersilkan katanya. Kemudian juga ada Pak Denny Mulyana, saya nggak bisa komentar katanya. Baik, terima kasih Pak Denny. Kemudian ada juga Pak Jaka Suryana, vaksin gratis aja nolak apalagi bayar. Selanjutnya ada Pak Agus Johan. Kalau berbayar tidak lucu. Berkaitan dengan pandemi ini, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam biaya vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Pak Kahar Maranjaya, menurut saya, kalau untuk membentuk kekebalan dan mencegah penularan atau tertularkan, maka menuju Indonesia maju dan hebat tidaklah tepat. Vaksin menjadi lahan bisnis, karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemudian ada Pak Hendra, ya gitu
ya gitu lagi, nggak boleh berbayar lah, harusnya sama ditanggung negara. Sementara Pak Iskandar berpendapat berbeda, masa gratis terus sih? Kemudian Pak Bambang sebisa mungkin lebih baik gratis karena kalau berbayar hanya kalangan atas saja yang mampu melakukan vaksinasi booster. Ibu Reta, Tangerang Selatan, pemerintah jangan tanggung-tanggung lah, gratiskan aja sampai tuntas. Sementara Pak Denny, asal harganya terjangkau dan tetap atau tidak beda-beda ya bolehlah. Kemudian Pak Giarto hanya mengirimkan simbol emoticon ini ya, jempol ke atas. Ya. Ada juga dari Pak Ismiarto. Wah, mau itu mereknya yang Moderna biar 95% anti COVID Delta, tapi jangan mahal-mahal. Katanya dari yang Amerika dapat 5 juta gratis dari USA atau dari Amerika. Kalau Indonesia berbayar, gimana ini? Itu sebagian pendapat dari warga masyarakat, Pak Rahmat, walaupun ada beberapa lain yang belum saya bacakan ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak Rahmat. Iya, saya kira saya memahami apa yang disampaikan, apa yang dirasakan, dan apa yang komentar oleh masyarakat itu suara kita juga. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang setuju. Tetapi prinsipnya adalah bahwa program ini wacana untuk bergotong royong dan sudah berlangsung, Mas. Vaksin kita ini ada yang dibiayai oleh 100% oleh negara, ada yang dibiayai oleh gotong royong oleh para pengusaha. Artinya apa? Bahwa kita harus gotong royong. Ingat Mas Doni, 70 triliun yang sudah dibeli hanya untuk vaksin. Coba kalau 70 triliun untuk bangun, tapi oke lah, bawain demi keselamatan yang amanah rakyat melalui Undang-Undang Konstitusi kita, Undang-Undang 45, bahwa negara wajib hadir menjadi pelindungan kesehatan, ya enggak apa-apa, kita setuju itu. Tetapi semangat kegotong royongan itu kita kedepankan, yang saat menjadi tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk gratis, iya kita gratiskan 70% itu. Tetapi ketika ada yang berkeinginan untuk membantu negara, bergotong royong, membiayai untuk keluarganya, karyawannya, silakan pengusaha. Nah demikian halnya ketika nanti. Artinya itu kan opsi kan, Pak Rahmat? Ya, opsi. Bukan sesuatu yang sifatnya obligation atau keharusan. Mas, ya. Saya catatannya cuma 27 juta, harganya pun juga 100 ribu. Sangat terjangkau saya kira untuk di luar PBI ya. Jadi nanti yang perlu saya garis bawahi bahwa isu atau wacana ini tetap mayoritas akan dibiayai oleh negara. Sedangkan 27 juta itu akan dibiayai oleh mereka yang mampu. Jadi yang BPJS, yang mayoritas rakyat kita masuk anggota BPJS, itu adalah biaya seluruhnya oleh negara, menurut informasi dari keterangan dari Pak Menkes. Sedangkan 27-nya adalah dibebaskan kepada masyarakat dalam rangka untuk bergotong royong membantu. Ya ada positifnya memang, itu pasti akan meringankan APBN, kemudian bisa dialokasikan untuk yang lain. Kalau melihat struktur APBN sekarang, waduh luar biasa Mas. Jadi memang pandemi ini sudah merubah struktur APBN kita. Jadi saya kira ya memang gotong royong konsepnya harus kita support, harus kita sambut baik. Nah, tinggal bagaimana, yang penting catatannya adalah 70%, sekali lagi 70% yang wajib ini tidak boleh diganggu dan harus sebar dulu dengan harapan tahun ini sudah bisa tercapai lah gitu loh. Kalau toh tidak tercapai nanti awal tahun dilanjutkan bagaimana agar herd immunity dengan 70% yang akan divaksin itu terbentuk. Tapi pada dasarnya memang kita harus bersiap sampai suntikan ketiga atau keempat bahkan, dan itu menjadi dialektika kita bersama. Peran negara tetap hadir dengan cara gratis, kemudian dengan adanya digotong royong ya diberikan ruang begitu loh. Toh harganya juga tidak mahal, dari yang disampaikan oleh Pak Menkes 100 ribu per suntik ketiga. Jadi sangat bisa diterima di luar PBI. Kalau PBI kan yang nggak mampu, ekonomi lemah, itu kan pasti ditanggung gratis oleh negara. Semuanya negara. Yang 100 ribu itu dibayar oleh yang mampu, pengusaha, membiayai karyawan dan yang lain. Dan ini pun saat ini sudah berlangsung. Gotong royong itu dibiayai oleh negara dan para pengusaha begitu. Begitu Bung Doni. Pak Rahmat, mohon maaf, sempat dijelaskan nggak atau dipaparkan nggak sih sama Pak Menteri Kesehatan mengenai, katakanlah kita sudah mencapai herd immunity 70%, warga masyarakat sudah divaksin semua ya. Tapi mohon maaf, ini sekali lagi, ini amit-amit ya, pandemi COVID-19 ini kan sesuatu yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi gitu kan. Kalau misalkan ternyata kondisinya berbeda ya, katakanlah amit-amit sekali lagi, ada varian baru yang ternyata lebih kuat gitu kan.
Apakah ini tidak kemudian dipikirkan bahwa upaya untuk memberikan terus imunisasi kepada warga masyarakat tetap dalam kerangka ditanggung oleh negara seperti itu, Pak Rahmat? Ya, saya kemarin rapat itu kan live langsung dan terbuka untuk rakyat semuanya ya. Saya agak miris juga karena memang situasi saat ini Pak Menteri menyampaikan mendapat informasi dari epidemiolog UI, UGM, satunya mana lupa itu. Kemungkinan untuk terbentuk herd immunity itu agak sulit, Mas. Ya, agak sulit. Itu faktanya seperti itu kan, Pak Rahmat? Sulit ya, karena memang efektivitasnya juga berubah-ubah dan terus mengalami penurunan. Nah, ini menjadi kendala kita. Artinya apa? Bahwa mau tidak mau memang kita harus hidup berdampingan bersama COVID-19 ini. Seperti kemarin disampaikan, polio sampai sekarang juga masih ada meskipun sudah diadakan vaksinasi, imunisasi terhadap polio. Artinya apa? Bahwa kita harus bersiap-siap secara psikologis untuk edukasi kepada rakyat bahwa kemungkinan sampai kapan pandemi ini akan berakhir tidak ada yang tahu, maka kita harus bersiap-siap untuk hidup berdampingan dengan pola hidup yang sehat, dengan protokol kesehatan, plus persiapan kita untuk memberikan penguatan dari kekebalan tubuh melalui vaksinasi. Saya setuju saat ini negara tetap hadir untuk memberikan gratis kepada rakyat. Tetapi ketika ada orang yang berkeinginan membantu rakyat, membantu keinginan negara dengan bergotong royong pengusaha, dengan vaksin berbayar melalui uangnya pengusaha, ya kita persilahkan gitu loh. Kita apresiasi para pengusaha dengan jutaan vaksin untuk karyawan dan para keluarganya. Nah, ke depan kalau soal wacana booster, ya saya kira itu tadi konsep gotong royong, tetapi paling tidak yang tidak mampu, yang tidak punya, yang kendala ekonomi wajib hukumnya dibiayai oleh negara, entah itu booster, yang ketiga, yang keempat, dan nggak tahu sampai kapan negara harus hadir di sini. Dan saya yakin kita akan dorong, parlemen akan dorong untuk gratis. Makanya kita dorong agar produksi Indonesia merah putih harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan biaya yang lebih murah sehingga menjadi membantu anggaran negara begitu, Bung. Ya, Pak Rahmat, sebelum dilanjut kita coba simak pendapat pendengar ya. Ada Pak Irawan di Bekasi. Mohon maaf Pak Irawan agak lama menunggu. Silakan Pak Irawan. Terima kasih Mas Dom. Memang saya melihat ini mungkin bicaranya Pak Menteri ini belum di waktu yang tepat ya. Di mana beberapa provinsi masih mengalami peningkatan ya, bahkan kayak Aceh itu. Jadi ini melukai rasa keadilan lah bahasa saya. Sementara yang kaya-kaya dirangsang untuk mendapatkan booster yang ketiga dengan berbayar, di beberapa provinsi masih bergelut dengan tingginya angka positif rate ya. Nah ini kan Menteri yang ngomong, harusnya kita kan bicaranya secara semua golongan ya. Bukan hanya orang-orang kaya saja yang distimulus. Tapi apakah di negeri ini hanya yang punya duit yang boleh hidup lebih baik atau terlebih dari virus ini kan pandemi ya. Semua orang kena. Artinya pemerintah masih berdiri di atas semua kepentingan. Jangan dari kemarin juga virus berbayar vaksin udah yang Kimia Farma udah dibatalkan. Sekarang muncul lagi vaksin berbayar lagi. Jangan dulu gitu kan. Kita fokus dulu sama yang ini belum itu landai terus tiba-tiba naik gimana. Jadi fokus dulu pemerintah untuk yang 70% itu dulu gitu. Jangan bicarakan yang lain dulu. Baik. Terima kasih. Itu saja Pak Irawan ya. Terima kasih Pak Irawan. Saya lanjut bacakan lagi pendapat pendengar ya Pak Rahmat ya. Nanti bisa ditanggapi langsung. Ini dari Pak Edi Wijaya, namanya mirip sama saya ini. Jangan ambil keuntungan dari vaksin. Kedua harus pemerintah yang pegang dan bukan swasta. Kemudian ada juga dari Pak Ahmad Harun, tetap saja yang diuntungkan orang-orang yang berduit. Kemudian Ibu Ida di Bogor, tidak tepat saatnya karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sekarat. Vaksin dari pemerintah gratis saja. Mayoritas penduduk Indonesia banyak yang tidak mau, apalagi kalau suruh bayar katanya. Tapi Pak Erik berbeda pendapat nih, setuju saja sih kalau berbayar. Kemudian Pak Iman, waduh, berbayar berapa? Apakah seluruh masyarakat harus ikut? Pak Banuasi Simamora, setuju sih kalau harganya 100.000. Sementara Ibu Nada berpendapat, kasihanlah warga masyarakat kecil kalau harus berbayar. Tapi mungkin ini sebagian pada nggak paham ya bahwa untuk penerima PIB tetap masih di-cover oleh pemerintah.
Kemudian ada lagi Pak Yudi di Cibinong, vaksinasi ketiga. Apa ini karena vaksinnya Sinovac? Kemudian rakyat butuh kejujuran. Kemudian ada lagi dari Pak Subagio, selama ekonomi belum tumbuh ya sulit katanya. Ini pasti ada beberapa lagi loh ini Pak Rahmat Handoyo. Ya. Banyak banget sih SMS atau WhatsApp yang kami terima nih terkait dengan hal ini. Kayaknya warga masyarakat juga cukup reaktif dengan adanya wacana ini Pak. Betul, Silakan. isu ini sangat menarik. Ada yang reaktif, ada yang mendukung, tetapi ini harus kita sampaikan, harus kita tanggapi karena itu sudah dari pemerintah ya, sebagai sebuah edukasi lah. Yang penting Pak Irawan, bahwa tidak boleh sebelum 70% yang gratis semuanya itu belum selesai, nggak boleh. Harus selesai dulu. Masih banyak saudara kita, rakyat kita yang masih belum mau divaksin, dan juga distribusi vaksin pun juga belum merata. Itu cari catatan. Tapi lagian toh juga masih tahun depan. Isu wacana yang digulirkan oleh pemerintah tahun depan. Jangan sampai ketika tahun depan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung booster ketiga. Jadi seolah-olah nanti berita besar lagi. Artinya apa? Bahwa pemikiran booster itu baik, sangat bagus. Negara hadir memberikan penambahan kekebalan tubuh. Kita dukung, kita support. Nah saat ini memang baru nakes karena masih saudara kita, rakyat kita yang masih banyak yang belum. Tapi percayalah, Parlemen pasti akan mendorong dan mengawal bahwa yang 70% itu wajib hukumnya harus tersuntikkan dulu. Baru wacana atau digulirkan vaksin ke booster ketiga. Toh kemudian teman-teman sekalian, para pendengar, bahwa yang akan disuntik itu masih mayoritas akan dibiayai oleh negara. Masih berapa itu bisa sampai 70-80% dibiayai oleh negara. Hanya 27 juta yang dibiayai oleh mereka yang mampu gitu loh. Yang tidak mampu, masyarakat kecil, masyarakat penghasilan rendah pasti dibiayai oleh negara melalui PBI gitu loh. Nah, sedangkan jadi artinya ini lebih kepada segmen tertentu saja ya targetnya Pak Rahmat, atau seperti apa bahasanya yang lebih enak? Maksudnya ya maksud yang disampaikan oleh pemerintah itu saya menanggapi tidak dari kerangka pemerintah ya, tetapi saya menanggapi begini, bahwa semangat gotong royong sepakat saya sependapat harus kita gulirkan bahwa semangat itulah jiwa kepribadian bangsa kita. Yang penting bagi parlemen adalah bahwa negara hadir memberikan perlindungan, menggratiskan kepada warga untuk divaksin booster. Itu yang disampaikan oleh Pak Menkes betul. Toh kemudian ada yang mampu diberikan opsi untuk membeli gitu loh. Untuk membeli artinya yang mampu, yang punya uang, tetapi mayoritas tetap dibiayai oleh negara. Cuma 27 juta yang dibiayai oleh pribadi-pribadi. Entah itu perusahaan, entah itu pribadi. Itu opsi yang dibuka. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa booster itu keniscayaan. Meskipun di dunia internasional WHO juga belum merekomendasikan. Karena masalah keadilan banyak negara yang belum mendapatkan. Tetapi hak warga negara, hak pemerintah untuk melindungi, memberikan peningkatan kesehatan kepada rakyatnya. Silakan. Gitu. Makanya kalau nanti kita punya banyak vaksin, saya kira hak bangsa kita, orang Amerika sudah 61%. Kemudian di Israel juga sudah 60 lebih. Inggris juga sudah 60% yang divaksin sampai sekarang loh. Nah ini ya hak kita dong. WHO boleh menyampaikan itu, tapi Presiden Jokowi, hak Presiden dan hak kita semua untuk meningkatkan kekebalan dengan booster ketiga. Nah soalnya dari mana sumbernya, ya yuk kita diskusikan gitu loh. Pemerintah hadir dengan mayoritas dibiayai oleh negara dan tidak akan mengganggu 70%, tetap jalan. Jadi yang belum ya tetap jalan gitu. Nah tahun depan baru dimulai. Nah ini saya kira masalah pro dan kontra, apakah terlalu cepat? Ya harus dimulai dari sekarang. Nggak untuk menyuntikan ketiga itu harus dimulai sekarang. Jangan sampai ujuk-ujuk tiba-tiba, lo kok sudah ketiga di sana belum? Kan sudah dimulai 4 bulan, 5 bulan sebelum pelaksanaan gitu. Saya kira kita sambut wacana ini, tinggal bagaimana mekanisme pembiayaannya begitu. Baik Pak Rahmat, kita lanjut ke Depok dulu ya. Ada Pak Ferdi yang akan menyampaikan pendapat beliau. Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi. Ya, selamat malam Pak Mas Nun. Malam. Ya, saya sangat setuju sekali Mas kalau memang vaksin itu yang ketiga itu harusnya di backup sama pemerintah. Ya, harus itu karena kan kita warga negara. Tapi poin yang saya mau ambil, memang mungkin sedikit yang dijual boleh. Karena banyak orang-orang asing di Indonesia yang sampai saat ini nggak bisa ambil vaksin. Karena mereka hanya pegang kitas. Kitas itu tidak punya NIK. Jadi di NIK-nya pun sulit untuk mereka dapat.
Itu hanya sebagian, mungkin mereka bisa bayar karena warga negara asing. Tapi warga negara Indonesia ini wajib harus di free. Kalau seorang kaya kan ya, orang kaya ini kan gimana ya, mereka punya duit bisa beli apa aja. Tapi ada kalanya kalau mau ada yang gratisan juga mereka yang mau juga yang gratisan. Gitu loh. Baru poin yang kedua Mas Pak Rahmat. Kenapa kita mesti ribut-ribut dengan vaksin dari luar? Vaksin di Nusantara kan sudah ada. Kenapa itu tidak disahkan saja? Saya bingung ya. Saya sebagai orang awam, saya nggak ngerti kenapa anak bangsa mau menciptakan sesuatu kok tidak dihargai gitu loh. Gitu loh. Ini cara pemikiran awam kami ya, sebagai warga negara. Sedangkan vaksin-vaksin yang masuk, Indonesia dengan segera kita kasih register, masuk silakan dan disetujui gitu. Sedangkan kita juga belum tahu uji kliniknya seperti apa mereka. Yang dianggap darurat gitu loh. Sedangkan kita nih Pak Terawan ya, kita salut benar ini. Sampai tentara, sampai komisi DPRD sebagian sudah mendukung gitu. Tapi pemerintah kemana ini? Gitu loh. Saya sangat sayangkan karena itu kan free. Dan ini kalau memang itu ya coba dibantu lah, didorong lah. Bagaimana dengan yang diekspos malah vaksin. Nanti kita akan coba tanya pendapat dari Pak Rahmat ya mengenai vaksin dari Merah Putih atau Nusantara ini ya. Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi. Kita lanjut ke Cibubur dulu ya Pak Rahmat ya. Ada Pak Hendri juga yang mau berpendapat. Silakan Pak Hendri. Baik, iya. Sebenarnya saya setuju dengan Bapak sebelumnya gitu ya. Artinya perlu dipertimbangkan betul kalau untuk kita diminta untuk beli gitu ya. Karena gini, pertimbangan saya sebenarnya lebih kepada pertama tadi ya kayaknya ada pembeda antara orang berduit sama orang yang nggak berduit. Bahasa awamnya saya bilang. Saya koreksi itu Mas, orang kaya. Yang tidak berduit itu dibiayai negara semua, Mas. Kalau informasi dari Pak Menko. Ya, sepertinya seperti itu, Pak. Nanti praktek di lapangan akan berbeda gitu. Ini kita sudah lihat ya di lapangan bagaimana mengontrol itu. Itu yang perlu dipertimbangkan gitu, Pak. Kemudian yang kedua, WHO sendiri sudah menyatakan bahwa booster ketiga, walaupun ini kita kan ada rencana di 2022 ya, bahwa booster ketiga itu ditangguhkan dulu, gitu kan? Itu ditangguhkan dulu karena masih banyak negara-negara yang belum kebagian vaksin gitu. Nah ini bicara negara ya, bicara di negara-negara maksudnya dunia gitu ya. Bicara di dalam negeri sendiri masih ada warga atau rakyat kita yang masih belum mendapatkan akses vaksin. Kebetulan saya punya keluarga gitu memang di daerah yang remote area gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu remote area juga karena di situ ada banyak perusahaan tambang gitu. Tetapi itu nggak terjangkau gitu. Nah kalau tadi dibilang orang miskin itu akan ditanggung pemerintah, bagaimana mengontrolnya itu. Dan ini mengkhawatirkan ada peluang lagi untuk dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat, maaf ya, saya jadi agak melebar. Dana bansos pun itu dikorupsi gitu loh. Itu terlalu tega. Nah, jangan. Terima kasih Pak Hendri ya. Kita fokus dulu kepada masalah booster vaksin ini. Dua pendengar ini, Pak Rahmat Handoyo dari Pak Ferdi dan Pak Hendri. Silakan. Pak Ferdi dan Pak Hendri. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting, yang paling nyaman itu adalah ketika kita berdaulat di bidang apapun, termasuk di bidang kesehatan. Tetapi ketika kita belum bisa membuat sendiri, ya vaksin dari manapun kita beli. Dari manapun, impor dari manapun demi keselamatan dan pelindungan rakyat kita beli. Nah saat ini parlemen juga terus mendorong Komisi 9 bahkan di setiap kesempatan untuk memberikan informasi perkembangan vaksin dalam negeri. Nah, memang tidak murah membuat vaksin itu. Ratusan miliar untuk membuat itu. Nah, vaksin merah putih baru bisa terbentuk kalau itu sesuai dengan efektivitasnya bagus, keamanannya bagus. Saya kira awal tahun depan juga sudah mulai diproduksi. Itu kita sambut baik. Menambah kekuatan kita, menambah stok kekayaan kita untuk memberikan vaksin kepada rakyat gitu loh. Banyak opsi gitu. Dan pasti akan lebih murah. Nah terkait dengan vaksin Nusantara kan kita juga mendapat informasi dari
media juga, pemerintah kita juga dorong untuk terus. Tapi kan ini belum selesai, masih proses penelitian. Penelitian belum selesai. Toh pada akhirnya nanti penelitiannya berhasil, pasti parlemen akan mendorong dan akan menyambut baik untuk menjadi salah satu aset bangsa untuk sebagai salah satu senjata perang melawan COVID-19. Nah itu yang paling penting. Nah saya kira kita tidak henti-hentinya untuk mendorong, memfasilitasi agar ke depan terus anak bangsa itu menciptakan vaksin untuk ketahanan vaksin, ketahanan kesehatan kita. Nah terkait dengan yang pro dan kontra WHO, ya hak kita sebagai negara untuk memberikan pelindungan pada warga negara sendiri, meskipun itu vaksin kita beli dari manapun ya. Tetapi karena itu adalah lobby bangsa kita, lobby pemimpin kita bisa meyakinkan produsen maupun negara, baik business to business maupun government to government. Jadi dalam rangka untuk memberikan bahwa kita banyak penduduk, banyak yang berhak dong mendapatkan vaksin yang banyak gitu loh. Nah kaitannya dengan, sekali lagi saya tandaskan bahwa negara harus hadir, harus wajib membiayai kesehatan kita gitu loh. Yeah. Termasuk yang booster itu yang poin penting. Yang kedua adalah tidak mengganggu yang 70%. Yang berikutnya adalah bahwa ketika ada masyarakat diberikan opsi untuk membeli sendiri, yaitu adalah salah satu wacana yang perlu kita diskusikan ke depan. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika saat ini yang masih banyak yang belum terdistribusi untuk mendapatkan vaksin, itu menjadi PR besar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu. Karena pemerintah pusat mendistribusikan kepada provinsi kepada daerah-daerah gitu loh. Nah, tergantung kecepatan dan respon dari masing-masing pemerintah daerah barangkali ya Pak Rahmat ya. Gimana? Ya tergantung kecepatan dan respon dari masing-masing pemerintah daerah untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan vaksin dari pemerintah pusat, begitu ya? Ya, itu pasti kan ada website resmi. Jadi pemerintah kan sudah membuka website resmi vaksin ya, ketika seseorang atau kepala daerah protes atau bertanya, loh itu di punyamu vaksinnya masih banyak segitu kok gitu, belum terdistribusikan kok. Jadi pemerintah pusat itu membagikan kepada provinsi kepada kabupaten kota gitu ya. Nah di situ apakah di situ masih banyak stoknya, itu kan terlihat. Loh Anda masih belum mendistribusikan tuh, belum menyuntikkan, karena di data kami di website semua rakyat bisa melihat loh. Kabupaten A, Kabupaten B itu berapa yang sudah terdistribusi, berapa stoknya, berapa persentase, bisa kita lihat bersama, bisa mengacu, kita bisa ikut mengawasi bersama-sama. Jadi artinya memang sekali lagi bahwa vaksin booster itu adalah niatan baik yang sangat kita hormati dari pemerintah untuk rakyat dalam rangka menambah kekuatan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Sekarang yang jadi diskusi adalah bagaimana sumbernya. Sumbernya ada yang biaya oleh negara, ada yang gotong royong. Dan sekarang pun saya ingatkan teman-teman sekalian bahwa saat ini proses gotong royong ini juga sudah berlangsung. Dibiayai oleh negara 100%, ada juga yang dibiayai oleh para pengusaha untuk keluarga, dan itu jutaan targetnya itu gitu loh, yang dibiayai oleh para pengusaha kita yang berkenan untuk membantu pemerintah, membantu rakyat melalui keuangan pengusahanya mereka itu. Ya harus kita sambut baik yang mereka mau membantu. Toh kemudian ada yang membayar, janji atau yang disampaikan oleh pemerintah adalah 100.000 itu loh. Saya kira itu nanti kita diskusikan, tetapi paling tidak dalam forum ini adalah sebagai edukasi. Nanti ada, dan ini juga masih sangat cair ya barangkali Pak Rahmat ya, masih berupa wacana kan, belum tentu mengarah pada satu angka ataupun pada rencana tetap akan seperti ini kan. Ya wacana itu saya kira kemarin disampaikan bahwa sudah disetujui, sudah dapat lampu hijau dari Presiden. Meskipun wacana tapi kan sudah dapat lampu hijau, ya nanti kan banyak akademisi, banyak masukan dari para pengamat dari seluruh rakyat kan nanti sebagai salah satu gongnya untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ini kan sebenarnya pendidikan komunikasi yang baik pada rakyat ya. Pemerintah memberikan wacana, kemudian masyarakat termasuk El Sinta ini membantu memberikan masukan kepada pemerintah, parlemen memberi masukan. Yang penting adalah yang gratis 70% tidak terganggu. Itu dulu posisi utama dulu. Kalau 70% belum tersedia atau belum terdistribusi semua, ya jangan berpikir booster dulu dah gitu loh. Pak Rahmat, saya bacakan lagi ya beberapa pendapat dari pendengar ini ya. Ada Pak Basuki di Cakung, Pak Bambang Basuki, gratis saja masih susah apalagi suruh bayar. Kemudian ada lagi Pak Jamaludin, berbayar boleh tapi jangan terlalu mahal seperti PCR katanya. Kemudian
Saya rasa memaksimalkan dulu vaksin gratis kepada masyarakat agar tidak ada kesan bisnis di tengah pandemi itu Pak Ervan ya. Kemudian ada juga dari Ibu Iis di Ciputat berbayar, katanya vaksin saat ini gratis semua. Kok nanti booster harus bayar? Ibu Wina setuju, booster bayar 100.000 murah meriah. Yang penting tidak antri dan bisa bebas pilih lokasi katanya. Sementara ada juga dari Pak Sigit, vaksin gotong royong perusahaan saja, tidak beres pengaturannya. Ingat WHO tidak memperbolehkan vaksin berbayar. Pak Rahmat, ini banyak sekali pendapat dari warga masyarakat. Namun cobalah kita tanggapi ya secara singkat saja sambil menutup pembahasan kita untuk malam hari ini. Silakan Pak Rahmat. Mas Doni, saya kira saya memahami apa yang disampaikan oleh ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang sangat mendukung, ada yang apatis, ada yang tidak mau divaksin. Itu adalah PR kita, pekerjaan rumah seluruh elemen bangsa ya. Paling tidak begini, bahwa pandemi masih panjang, tidak tahu sampai kapan. Bahwa imunitas disuntik 2 kali pun masih bisa kemungkinan turun dan sudah turun. Ada yang sudah turun, ada 6 bulan turun. Kemudian salah satu solusi di luar utama dan terutama adalah protokol kesehatan adalah menggunakan suntik booster ketiga. Nah, booster ketiga kita sambut baik, tetapi dengan catatan-catatan itu tadi, semua yang 70% harus dulu disuntik. Yang kedua adalah tidak membebani ketika dibebaskan untuk yang di luar BPJS yang di luar yang dibayar oleh negara adalah yang harga yang terjangkau. Saya kira dengan 100.000 itu masih diskusi ya. Diskusi artinya ada yang pro dan setuju. Ya itu saya kira masih bisa dipahami kalau 100.000 ya. Paling tidak bahwa kita harus bersiap-siap, berdampingan, hidup dengan suasana pandemi dengan corona, tetapi dengan isu untuk penambahan booster ketiga, bahkan keempat, mengapa tidak? Kita coba edukasi, kita sosialisasi kepada rakyat bahwa suatu keniscayaan ketika kita nanti suatu butuh booster ketiga. Begitu, Bung. Baik, Pak Rahmat. Kita juga tentu saja berharap ya, masyarakat berharap dari Pak Rahmat dan teman-teman di Komisi 9 untuk bagaimana nantinya berkiprah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Terima kasih waktunya bersama El Cinta, Pak Rahmat Handoyo. Sehat selalu ya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9